tahu peduli kembali. Oh, bapaknya pergi. Oh, DL kali ya tadi. Lagi OTW katanya. Siapa Bu? Ya sekarang istirahat weh. Man, sudah tuh. Sebentar ya. Tuh istirahat tuh sekarang. Ini habis telepon. Hah? Ay, yang nggak bisa lu, istirahat. Istirahat. Bang deh, jam telepon kau. No, aneh. Nah iya bang nih, bang ditutup. Istirahat. Ayo dong. Aduh di pakai tah. Oh iya dong. Ada kampus. Udah. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zulfa masih ingat ibu? Waktu itu pernah ke kelas. Kayaknya aku Oke, kalau gitu ibu pernah kembali. Perkenalkan, nama ibu Berta Risalia. Ibu mahasiswa PPG Prajabatan, perwakilan dari Bu Eva untuk megang kelas A4 gitu. Kebetulan kan kemarin ibu sempat nyebar AKPD ke kelas Zulfa waktu itu kan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bermaksud untuk melaksanakan sesi konseling individu. Gimana kabarnya Zulfa? Sehat. Apa namanya, selama 2 bulan ini udah sempat izin? Udah ya? Sakit atau memang ada keperluan? Sakit, oke. Kalau gitu memang berarti udah pernah izin ya, tapi nggak apa-apa. Jadi waktu pengisian AKPD kemarin kan ibu sempat nge-share Zulfa. langsung aja. Zulfa kan juga sempat isi beberapa di link AKPD yang ibu sebar sama teman-teman yang kemarin kan ya. Jadi pada sesi konseling kali ini kita bermaksud untuk menindaklanjuti dari hasil analisis ibu terhadap jawaban AKPD yang telah Zulfa isi. Jadi sesi konseling kali ini itu akan berjalan selama 45 menit. Jadi gimana, Zulfanya siap? Siap. Oke. Jadi kemarin itu setelah menganalisis hasil yang Zulfa isi, kan kemarin ibu nyebar link ya di grup WhatsApp kan, itu ada beberapa yang Zulfa isi terkait 4 bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan di salah satu jawaban di bidang belajar, Zulfa kan ada 7 kuesioner, Zulfa isi 6 yang memang nggak paham gitu. Dan salah satunya adalah kadang-kadang merasa semangat belajarnya menurun. Iya, ingat? Iya, jadi dari hal tersebut sesi konseling ini kita bertujuan untuk menindaklanjuti supaya Zulfa bisa menerapkan pemahaman dan tindakan terkait dengan motivasi belajar yang menurun tersebut gitu. Kemarin itu terkait dengan motivasi belajarnya, Zulfa kesulitan di pembelajaran yang apa? Pelajaran apa? Kayak kimia gitu sih. Kimia ya, yang paling susah. Itu karena faktor internal atau eksternal? Dari diri sendiri atau memang gurunya, lingkungannya, atau teman-temannya? Dari internal sih. Dari diri sendiri ya. Biasanya kenapa? Apa
memang nggak paham karena gurunya cepet jelasin, atau pelajarannya yang sulit jadi males karena kan nggak paham ya, jadi udahlah nanti aja gitu, atau gimana? Karena gurunya kecepatan ngajarin, jadi akunya jadi agak-agak paham terus. Oh, jadi ibu tuh bapak guru kimianya? Guru Ibu. ibu Ibu ya. Jadi ibunya ngejelasinnya kecepetan ya. Jadi Zulfanya agak kebingungan. Itu kan kalau kimia tuh ada hitung-hitungan, ada rumus-rumus ya. Itu ibunya sering ngasih ulangan atau banyak penjelasan yang harus dicatat? lebih sering ulangan. Oh, lebih sering ulangan. Jadi misalkan satu materi habis itu ulangan. Oke. Misalnya Zulfa ketika melakukan pembelajaran di kelas itu sering buat catatan atau enggak? Sering. Dan dari catatan yang Zulfa buat itu sering keluar enggak? Kurang ya. Jadi yang dijelasin dari, kan banyak sih sebenarnya yang dijelasin sama ibu tuh kan, jadi nggak semua keluar memang, jadi lebih seringnya malah yang dicatat tuh yang nggak keluar. Oke. Itu biasanya kalau sama teman sebangku sering ngobrolin pelajaran? Sering ngobrolin apa aja biasanya terkait dengan pembelajaran kimia? Ini kayak gimana, kan aku bingung kok bisa kayak gitu, kayak gini. Aku nanya ini kok kayak gini, ini caranya gimana gitu. Oke, jadi teman sebangkunya sering ngebantu ya. Kalau bingung, kalau ditanya sering ngejelasin gitu. Jadi kalau catatannya kan sering nyatet sebenarnya, tapi kadang memang nggak keluar. Biasanya kendalanya apa lagi yang sering Zulfa hadapin gitu? Selain memang nggak paham, biasanya ada rasa apa lagi yang dirasain? Ngantuk ya. Pelajaran kimianya biasanya jam berapa? Habis istirahat zuhur. Habis zuhur ya, emang jam-jam rawan ya, jadi agak ngantuk ya. Ibunya kalau ngejelasin cepat atau lambat, jadi kayak buat kita makin ngantuk atau gimana? Ibunya tuh nggak ngejelasin gitu loh Bu. Ibunya tuh langsung kayak ngasih latihan soal, siapa yang maju langsung gitu. Jadi dia ngejelasin kalau kita nggak benar nggak paham. Oh gitu, jadi biasanya ada buku cetaknya ya? LKPD. LKPD ya, biasanya dari LKPD itu kita pahamin sendiri, kalau udah selesai dikasih soal, kalau bisa maju gitu. Iya. Kalau anak-anaknya nggak bisa, baru dijelasin sama ibunya. Iya, berarti kalau gitu Zulfa sering maju atau enggak? Kadang, karena bingung tadi ya. Oke. Jam pelajaran kimia itu biasanya hari apa aja? Senin sama Rabu. Oh, berarti hari ini ya? Oh iya, abis ini ya? Oh iya, abis ini pelajaran kimia. Itu tuh kalau biasanya belajar gitu kan suka buat catatan, habis itu sering ulangan. Biasanya selain itu Zulfa ngapain lagi di kelas? Selain kayak suka nyatet, terus kalau bingung suka nanya, biasanya gurunya selain ngasih soal itu langsung dinilai kah atau gimana? Langsung dinilai ya? Jadi langsung kelihatan nilainya ya. Zulfa kemarin di kelas 11 dapat peringkat berapa? Kelas 11 peringkat ini 20. Oh 20 ya. Pelajaran kimianya cukup baik, memuaskan atau gimana? Cukup baik. Oke. Sebenarnya berarti kan memang dari kelas 11 ada kendala juga atau gimana? Iya. Kelas 11 masih guru yang sama? Iya. Oh gitu. Kelas 10 juga sama gurunya? Kalau kelas 11, kalau dengan kelas 10 dengan kelas 11 enakan yang mana belajarnya? Enakan kelas 10. Kenapa? Karena materinya kah atau gurunya? Karena gurunya enak ngejelasinnya. Jadi materinya cepet paham. Oh, oke. Jadi sebenarnya gitu. Habis itu selain kimia ada pelajaran lain? Enggak, biasanya kimia aja ya buat kendala ya. Karena iya. Karena kimia itu kan sebenarnya banyak, ada hafalan nggak dari hafalan FA itu jadi apa? Ada. Biasanya kayak dihafal sendiri aja. Oh gitu, nggak setoran hafalan ke ibunya.
kalau ulangan rumus-rumusnya dipakai. Jadi memang harus dihafalin ya. Kalau udah hafal nanti bisa jawab berarti. Iya. Oke. Biasanya ulangan itu kan langsung dinilai sama ibunya. Habis itu sering nggak misalkan ada yang nggak nyampe ke KKM, ibunya remedial atau ada evaluasi lain sama ibunya? Langsung remedial. Biasanya nilai berapa ya remedial? Nilai pas KKM. Zulfa berapa kali ikut remedial? Sekali ya. Pas materi apa itu? Kelas 11 sih. Kelas 11. Sekarang belum. Sekarang belum ya, karena baru 2 bulan ya. Selama 2 bulan ini materi apa yang paling sulit? Sifat koligatif larutan. Gitu ya, susah ya. Itu susah banget karena ada rumus yang harus dihafal terus larutannya gitu. Iya. Oke, kalau gitu Ibu mau minta Zulfa tulis jawaban di pertanyaan nomor 1 dulu. Tuliskan. Zulfa pernah dengar self talk? Iya, biasanya kalau ngerasa sulit itu ngomong sama diri sendirinya bilang apa? Udah nggak mau males, atau ayo kita coba, atau apa? Kalau yang negatifnya kayak udahlah, walaupun juga bakal tetap nggak bisa. Oke, boleh ditulis di situ. Apa biasanya kalau ngerasa nggak bisa itu biasanya malah udahlah nggak usah, atau mau dicoba, atau biasanya bilang gini udahlah orang lain aja nggak bisa, apa gimana? Biasanya pikiran negatif yang Iya ada sih. Kayak orang lain aja nggak bisa. Iya, apalagi aku gitu ya, boleh ditulis di situ. Berarti itu kan self talk yang negatif dari diri Zulfa gitu. Bu tutup itu sebentar ya. Oke. Ada lagi? Atau apa biasanya ngomong ke diri sendiri? Udah nanti aja gitu. Menunda-nunda, udah ditunda-tunda aja, giliran udah hari H karena nggak bisa udah nyontek aja, atau gimana biasanya? Karena pelajarannya sulit. Enggak, tetap mau berusaha ngerjain sendiri gitu ya. Berarti cukup di situ? Oke, gue lihat ya. Oke, berarti kan Zulfa berpikiran bahwasannya Zulfa tuh nggak bisa gitu kan, dan nggak yakin untuk bisa sama pembelajaran kimia gitu kan. Sebenarnya nanti cita-citanya Zulfa mau jadi apa? Mau ambil ini ahli geologi. Ahli geologi itu di Kebumian? Iya. Oke. Memang ada pelajaran kimia di Kebumian? Enggak. Di sekolah belajar yang pembelajaran yang mendukung cita-cita Zulfa? Aku ikut alim kebumian. Kemarin ikut. Berarti memang udah aktif dari kelas berapa? Kelas 10. Dari kelas 10 memang udah menyusun cita-citanya ke depan. Oke. Berarti walau gitu kan, cita-citanya udah ada, tapi kan kalau untuk lulus dari Semanda harus tetap ikut ujian kan ya. Jadi sebisa mungkin untuk tetap ngejalanin dengan baik gitu. Biasanya kalau udah berpikiran aku nggak bisa, aku nggak yakin sama diri sendiri, pikiran positifnya
untuk ngebalikin pikiran negatif itu Zulfa ngomong apa lagi ke diri? Biasanya kan udahlah nggak bisa, tapi ngeliat orang lain mau berusaha, Zulfa mau usaha atau kayak gimana? Mau usaha kayak masa dia usaha aku enggak Gitu. Tapi walau tadinya udah berpikir gitu kan tetap mau usaha kan ya, mau berusaha untuk nyelesain tugas yang ada. Ibunya sering ngasih PR? enggak. Nggak sering, cuman suka ulangan aja ya, ulangan harian dadakan gitu. Iya. Kalau udah dadakan gitu, bukunya ditaruh di depan atau open book atau gimana? Open book. Open book ya. Jadi walau open book itu tetap gak boleh contekan tapi. Jadi cuman boleh baca catatan punya sendiri gitu. Oke, berarti terkendala juga karena catatannya nggak lengkap ya. Punya nggak temen yang ada catatan lengkap atau ibu gurunya mau ngasih catatan gitu? Ada. Temennya bisa dimintain tolong untuk ngeliat atau emang nggak mau ngeliatin? Tapi kadang-kadang temanku sebenarnya kan mut-mutan gitu, jadi kayak Iya. kadang-kadang dia mau, kadang-kadang enggak. Oke, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Iya ya, memang kadang-kadang orang-orang tuh berpikir udahlah aku udah catet, udah nyampe nyatet gitu kan. Kalau ibunya ngejelasin, waktu ketika nggak paham aja. Tapi biasanya pas mulai belajar itu, biasanya ibunya ngapain dulu? Langsung aja sih nyuruh buka LKPD yang dikirim, habis itu kerjain. Oh, LKPD-nya via grup ya? Habis itu disuruh print sendiri Oh, berarti LKPD-nya dikirim sehari sebelumnya? malamnya. Malamnya. Oh, jadi malamnya dikirimin LKPD-nya, suruh ngeprint sendiri, habis itu di kelas ngerjain. Kalau nggak paham, baru nanti dibahas. Kalau paham semua berarti nggak dibahas. Oh gitu. Lebih sering teman-temannya sama Zulfa nggak paham supaya dijelasin atau memang paham terus? Nggak paham. Lebih sering nggak pahamnya. Berarti ini udah masuk ke sekarang ini tema atau apa? Oh, karena LKPD tadi ya. Sekarang kan baru sampai apa tadi? Larutan ya? Sekarang udah reaksi. Oke. Itu udah berapa ini yang dibahas? Berapa berapa materi yang dibahas? Baru dua. Yang pertama ini, baru sekarang yang kedua. Oke. Berarti ibunya yang pertama tetap ngejelasin karena nggak paham. Iya. Iya, yang ini belum. Belum. Oke. Kalau kelas 10 kemarin bisa karena materinya bisa dipahamin, memang mudah, atau karena gurunya masih suka nih sama gurunya jadi udahlah coba pahami. Iya kayak gitu sih. Soalnya gurunya juga ngajarnya ya, kalau yang ini kan mungkin karena gue udah tua jadi dia nggak ada suara kecil banget gitu. Terus ngejelasinnya gitu. Kalau yang kelas 10 kan suara gurunya masih agak muda, habis itu ngejelasinnya juga jelas, jadi aku kayak suka. Oh, yang sekarang ini ibunya suaranya pelan. Pelan banget. Oh, Zulfa duduk di bagian agak belakang ya? Di ujung belakang gitu ya? Iya, double belakang. Oke, jadi sampai suaranya tuh kalau sampai meja tuh agak gremeng-gremeng, nggak kedengeran gitu. Jadi memang sudah materinya sudah susah, suaranya juga kecil gitu ya. Itu biasanya ibunya kalau ngejelasin duduk di depan atau keliling? Duduk di depan. Terus biasanya Zulfa supaya bisa dengar apa yang disampaikan ibunya, usahanya ngapain? Kadang maju ke meja teman. Oh, meja teman. Jadi barengan ngegrombol gitu di meja depan sama temennya. Ibunya oke? Nggak apa-apa? Oke. Sama teman-teman juga bareng-bareng? Oke. Jadi ada usaha ya untuk tetap bisa dengar suara ibunya. Kalau gitu boleh isi LKPD yang kedua. Sebentar, sini ibu. Ini. Gitu aja. Ngegerjel nggak nih?
Oke, oh mau masuk Unpad? Oke, berarti jadi anak kos-kosan deket Unpad ya? Iya. Di situ. Oke, ada lagi Aku tiba-tiba lupa. atau cukup di situ? Boleh, mau tambah lagi boleh. Semangat katanya mau jadi maba Unpad. Almet Unpad warna apa? Biru. 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 Oke, bentar lagi lulus kan ya? Habis ini semesteran kan ya, semester 1 bentar lagi. Habis itu mulai TO, habis itu mulai ujian sekolah kan ya. Ini untuk biasanya Zulfa ada les atau apa? Les. Lesnya les apa? Yang untuk menunjang belajarnya ada? Aku les sendiri sih di rumah. Oh gitu, mandiri ya. Nyari materinya dari mana? Dari website kah atau memang ada temen yang punya materi? Ini aku les sama temen, ada apa sih namanya, ibu punya teman itu, dia guru fisika. Oh privat ya, privat di rumah. Itu belajarnya apa aja? Mata pelajarannya? Fisika aja. Fisika aja. Memang Zulfa kenapa milih fisika aja? Karena memang pengen fokus ke fisika atau gimana? Karena pengen fokus ke fisika. Oh, karena jurusan yang mau diambil itu lebih banyak fisikanya gitu ya? Iya. Oke. Itu ibu gurunya bisa nyeselingin ngasih kimia atau gimana enggak? Enggak, emang guru fisika ya? Oke. Sama matematika. Sama matematika ya, biasanya matematika sama fisika gabung ya kan, mirip-mirip ya. Kalau pelajaran fisika ada kendala? Enggak, gurunya masih oke. Guru sekolah. Iya, guru yang di sekolah. Cuma pelit nilai aja. Oh, tapi materinya oke. Materinya bisa ya, Bisa. karena udah ada dukungan dari privat tadi. Kalau matematika? Oke. Gurunya juga masih bisa ini. Gurunya Biasanya nilai di fisika sama matematika jauh nggak sama kimianya? jauh. Jauh ya, kimianya jauh lebih kecil. Bawah, Kimianya kemarin dapat berapa? Rata-rata. Nilai kimianya waktu semester 4 di kelas 11 kemarin dapat berapa? 88 ya. Kalau fisika dengan matematika? Kalau matematika kemarin dapat 92. Kalau fisika lupa. Oke, berarti jauh ya, 8892. Tapi itu Zulfa belajar itu karena memang hanya mau supaya bisa lulus di Unpad atau memang suka? Memang suka. Sukanya karena materinya atau memang karena ada faktor lain? Karena materinya, kayak fisika seru. Oke, fisika seru ya. Kalau habis itu gurunya juga masih oke walaupun nilai ya. Biasanya Pak Dwi ya gurunya ya? Pak Wildan. Oh, Pak Wildan. Pak Wildan kalau ngajar juga masih kedengeran suaranya. Oke, jadi masih bisa ini ya. Kalau kimia memang materinya juga udah sulit, terus ibunya juga gitu. Oke, berarti kan ada faktor internal dan eksternal yang buat Zulfa gak paham soal materi kimia gitu kan. Habis itu kan udah pernah tuh berpikir dan self talk negatif ke diri, terus akhirnya berpikir dan self talk kalau bisa melalui itu semua. Kira-kira selanjutnya apa yang bisa Zulfa lakuin? Misalkan gini, kan udah tahu nih, oke aku nggak bisa, tapi aku harus bisa karena kedepannya kan terus belajar ini selama ada di sekolah gitu. Terus biasanya mau ngapain aja usahanya supaya bisa di pelajaran ini tuh, usahanya mau ngapain aja? Mau nyari materi lebih di website, di Google, atau mau tanya ke teman-temannya atau gimana? Aku kalau kimia, kadang kalau misalkan udah hari itu belajar, aku nggak paham, aku malamnya belajar sendiri di web apa gitu, materi yang sama nyari materi yang selanjutnya. Oke, berarti ya sebenarnya ibunya biasanya ngirim materi itu di jam udah malam banget atau 9.
Oh, udah malam banget ya. Biasanya malam itu belajar atau enggak? belajar. Oke, jadi kan pulang jam 4. Habis pulang dari sekolah kemana? Aku jam 4 pulang, habis itu aku sekarang juga buat jadwal belajar bareng sama teman, jadi pulangnya jam 9. Oh gitu, belajar kelompok gitu ya? Itu ada pendampingnya atau belajar bareng aja Belajar kelompok? bareng aja memakai web. Oh gitu. Ruang guru. Oh, lumayan aktif di ruang guru ya? Itu biasanya mata pelajaran yang dipilih untuk fokus ujian kah atau memang ada mata pelajaran yang dipilih? Buat UTBK. Buat OTBK ya? Oke. Berarti dari selama belajar di ruang guru ada kendala? Gak ada. Tutornya oke ya? Tutornya Teman-temannya belajar di rumah atau Zulfa ke rumah teman? ke kafe. Oh, ke kafe. Jadi sembari nongkrong sambil belajar gitu. Tapi itu efisien. Oke, berarti bisa nggak jenuh ya belajar di rumah kan jenuh ngeliat tembok-tembok rumah gitu kan. Kalau itu masih oke gitu. Berarti kan ada usaha untuk tetap belajar. Di UTBK tuh kan nanti kan kimia masuk ya. Iya, nanti kan di UTBK ada berapa mata pelajaran yang diujianin? 4. Bahasa Indonesia, MTK, bahasa Inggris, iya, sama lupa lagi. Oke, berarti kimia tetap masuk kan ya di pelajaran yang mau diujianin nanti gitu. Selain di ruang guru, berarti kan pulang jam 4. Habis itu belajar bareng sama temen sampai jam 9. Sampai jam 9 belajar lagi atau udah istirahat? Kalau masih belum tahu belajar lagi. Oke, itu setiap hari atau hari-hari tertentu aja? Hari-hari tertentu aja sih kalau belajar bareng. Biasanya ruang guru tuh ada jadwalnya kan ya? Ada. Biasanya jadwalnya hari apa aja? Senin Rabu. Terus kalau Selasa, Kamis sama Jumatnya sisa waktunya habis pulang sekolah kemana? Kalau Selasa aku eskul sampai sore. Kalau Kamis sama Jumat free. Oke. Ekskulnya ekskul apa? Prasmanan. Oh itu ya. Oke. Biasanya kalau di free itu berarti habis pulang sekolah langsung pulang. Berarti masih ada jeda waktu untuk belajar gitu ya. Kalau di rumah Zulfa ada kendala suka digangguin adik atau apa gitu kalau belajar nggak? Iya, oh punya adik? Punya. Berapa adiknya? 4. Jadi sering bantuin mama untuk urus adik dulu? Iya, jadi kalau belajar kadang itu digedor-gedor, kalau nggak disamperin, diajak main. Oke, Zulfa anak nomor? Pertama. Oke, berarti adiknya 3-nya suka gangguin, manggilin ya? Tapi mamanya sering ngelerain atau kayak Zulfa udah nanti dulu aku mau belajar gitu? Sering. Kalau aku bilang, Ma, terus nanti dibantuin sama mamanya. Adik-adiknya kelas berapa? Kalau yang pertama adiknya udah SMA kelas 1. Kalau yang kedua SD, yang ini masih kecil lagi. Oke, berarti yang kecil ya yang sering ini ya. Kalau di rumah mama ngedukung Zulfa belajar di kamar, misalkan sama mama dibeliin buku cetak tambahan atau apa gitu? Iya, didukung belajar di kamar. Oke, berarti kan ada dukungan dari luar gitu kan. Habis itu boleh saya nomor 3? Yang ini. Iya, berarti kan udah tahu tuh nggak bisa, akhirnya udah bisa berpikiran positif sama diri sendiri gitu. Berarti kedepannya usahanya apa nih untuk tetap menjaga motivasi, tetap ada nggak turun-turun lagi, karena kan bentar lagi ujian nih ke depannya. Kalau Zulfa lama-lama gini terus belajar kimia pusing terus nggak coba untuk pahami, kan nanti nilai kimianya bisa jadi makin turun kan ya gitu. Jadi kira-kira rencana kedepannya tuh mau ngapain? Kan sebenarnya Zulfa juga udah tak les tambahan di ruang guru, terus ada les privat di guru fisika gitu kan. Itu kan udah usaha-usaha yang dibantu dari luar gitu. Kalau
dari diri Zulfa sendiri gimana? Mau pahamin materi terus sama buat planning kayak misalkan Gimana? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. buat planning kayak misalkan kalau ya ngomongnya bingung. Gimana? Kalau gimana? Misalkan jam segini harus sudah di sini, harus ngerjain ini gitu. Ya aku kalau free aku kadang bikin jadwal pulang sekolah kan bersih nah habis itu maghrib sholat, nah sholat itu kan habis maghrib itu sama orang tua disuruh ngaji dulu kan habis itu baru saya baru belajar aku pahamin materi yang nggak paham. Oke. Coba boleh ditulisin, misalkan apa namanya, buat jadwal kali ya. Selain buat jadwal apalagi tadi? Apa biasanya kan kadang kita tuh terkendala sama pikiran sendiri kan ya, kadang kayak karena ngeliat di papan tulis tuh udah pusing, kayak udahlah nggak usah, susah banget gitu kan. Jadi karena berpikir gitu jadi ikut tuh badannya, tubuhnya nggak mau, udah males gitu kan. Coba kalau ketika ngeliat sulit gitu terus dalam diri tuh ngomong oh susah banget ya, tapi cobalah cari, misalkan nggak paham di ibu itu gitu, coba cari di jalan lain gitu, video YouTube atau apa gitu. Oke, apa berarti kan tetap harus berpikir positif kan ya, nggak bisa berpikiran negatif terus, nggak bisa ngomong sama diri sendiri kalau nggak mampu gitu. Sebenarnya kan Zulfa bisa kan, buktinya pelajaran matematika yang sebenarnya banyak orang nggak sukain itu Zulfa bisa, habis fisika. Ibu dulu SMA-nya itu jurusan IPA dan matematika tuh cukup sulit, tapi ibu rasa Zulfa bisa ngelewatin itu dengan nilai 92 kan memuaskan gitu. Berarti kan Zulfa bisa berpikiran positif untuk kalau bisa tetap ngejalanin itu gitu kan. Ada lagi tulis? Kalau selalu berpikir positif aneh. Nggak apa-apa, boleh. Dengan apa? Bisa ditambahin dengan oke, boleh aku. Nah, pasti bisa. Ini apa deketin teman yang emang mau belajar bareng. Oke, boleh. Berarti kan belajar bareng teman ya. Oke, cukup. Dari keempat poin itu Zulfa bisa nerapin terus menerus. Insya Allah bisa. Oke, karena kan memang bentar lagi ujian. Habis ujian masukin
masa perkuliahan kan. Tapi kalau mau jadi anak Unpad, mau jadi anak rantau gitu kan, di sana ada keluarga atau gimana? Ada sih, adanya di Garutnya. Oke, berarti kan benar-benar habis ini selesai dari Semanda kan mau insya Allah bisa keterima di Unpad gitu kan. Selain jurusan itu ada jurusan lain? Farmasi. Farmasi. Wah, farmasi berhubungan dengan kimia. Awalnya sih aku waktu kelas 10 tuh mau farmasi, tapi kayak ngeliat kimia aku nggak terlalu paham, Jadi turun. maunya jadi pindah haluan ke jurusan yang satunya gitu. Iya. Oke, berarti nggak apa-apa sebenarnya. Berarti mata pelajaran kimianya aja yang harus digenjot untuk supaya bisa nyusul gitu kan. Karena sebenarnya kalau Zulfa udah suka fisika dan matematika, kimia juga sebenarnya bisa selaras kan, karena kan tetap hitung-hitungan dia kan. Cuman kalau kimia itu banyak simbol rumusnya, banyak unsur senyawanya, ada oksigen atau apa gitu-gitu kan. Jadi memang itu cukup terkendala di situnya biasanya. Cuman Zulfa pasti bisa ngelewatin itu gitu. Yang penting Zulfa bisa menerapkan kayak oke, pasti kelewatin gitu. Buktinya aja sampai kelas 3 ini oke kan nilai-nilainya, walau lebih kecil tapi kan masih di atas KKM gitu kan. 88 udah lumayan kan, udah bagus gitu. Berarti kan sebenarnya tuh Zulfa bisa, cuman kadang-kadang kayak gara-gara gurunya suaranya pelan atau kayak aduh susah gitu, mana materinya kan susah, makin kesini makin susah gitu. Tapi Zulfa yakin ya bisa menerapkan ini terus menerus yang dituliskan di sini gitu, karena ini apa yang Zulfa tulis ini kan nanti ibu bakal lihat progresnya ke depannya di mata pelajaran kimianya, gimana nih progres mata pelajaran kimianya Zulfa gitu. Karena kan bentar lagi mau ujian, habis ujian kan kalau ujian nilainya kecil kan nanti susah di SNBP-nya ya kan, penilaian dari rapotnya gitu. Kira-kira ada lagi yang mau Zulfa sampaikan? Cukup. Oke, kalau gitu kita udah di tahap penutup. Oke. Berarti dari 4 poin yang udah Zulfa tulis itu, Zulfa kan udah sepakat tadi bahwasanya Zulfa bisa menerapkan itu terus menerus ya sampai bentar lagi. Berarti akhir tahun atau awal tahun ya bakalan ujian abis itu lulus ya? Iya, berarti kan iya sebentar lagi berarti kan. Berarti beberapa bulan ini kalau bisa kita kan membuat komitmen bersama, berarti Zulfa bisa menerapkan 4 poin yang udah ditulis itu dan bisa menerapkannya lebih baik gitu kan ke depannya. Kalau gitu, kalau memang Zulfa udah cukup dan nanti kalau dirasa ada permasalahan terkait ini ke depannya, Zulfa bisa hubungi ibu lewat WhatsApp. Sebenarnya kita punya WhatsApp group. Iya kan? Sebenarnya kita kalau memang nggak mau langsung ke BK bisa PC ibu, ada nomor ibu di situ untuk ngobrolin masalah bidang belajar Zulfa ke depannya gitu. Kalau memang sudah cukup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya sebelumnya ya. Oke, abis ini pelajaran siapa? Masih Pak Dwi. Oke, boleh satu lagi. Sebentar ya ibu panggilin ibu.